Salam sehat penuh rahmat Tuhan sertamu. Jumpa lagi dalam Renungan Harian. Dan untuk renungan hari ini saya memberikan judul Misunderstanding, yang didasarkan dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 20 dan ayat 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudaraku, kata misunderstanding dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai salah paham. Salah paham itu sendiri bermakna salah dan keliru dalam memahami pembicaraan, pernyataan, atau sikap orang lain. Oleh karena itu, apabila kita salah dalam memahami sesuatu, tentu bisa berakibat fatal, baik terhadap diri sendiri ataupun bagi orang lain. Fenomena misunderstanding atau salah paham ini ternyata bisa juga terjadi di kalangan gereja. Dilansir dari auditicentral.com disebutkan bahwa Pendeta Siva Mudli, seorang pendeta dari Afrika Selatan yang meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021. Jenazahnya baru dimakamkan pada tanggal 16 Maret 2023. Itu berarti bahwa jenazah pendiri The Miracle Center di Gauteng, Johannesburg, Afrika Selatan itu telah disimpan di kamar jenazah selama 600 hari. Apa yang mendorong hal itu? Rupanya keluarga dan anggota jemaat The Miracle Center ini yakin bahwa almarhum dapat bangkit kembali dari kematian. Selama beberapa bulan setelah kematiannya, keluarga dan anggota jemaat The Miracle Center selalu datang untuk berdoa demi kebangkitannya. Namun, mukjizat kebangkitan tidak pernah terjadi. Dan bila akhirnya jenazah pendeta Siva Mudli ini bisa dimakamkan, itu pun karena perintah pengadilan tinggi Johannesburg. Meski demikian, Jessie Mudli, janda dari almarhum, tidak bersedia mengakui bahwa pendeta Siva Mudli telah meninggal dunia. Saudaraku, mungkin bagi kita, tindakan Jessie Mudli dan anggota jemaat The Miracle Center ini adalah tindakan yang konyol. Namun, seperti itulah yang terjadi. Dapat diduga bahwa tindakan itu didorong oleh salah pemahaman tentang perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Dalam kenyataan, kadang kita menjumpai orang-orang yang membaca dan mengerti firman Tuhan itu hanya menurut pikiran dan keinginan diri sendiri. Akibatnya, tidak dapat memahami maksud yang sebenarnya dari firman Tuhan itu. Rasul Petrus mengingatkan kita semua tentang bagaimana seharusnya memahami dan merenungkan firman Tuhan. Rasul Petrus menyebutkan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab merupakan tulisan para nabi dan murid-murid Tuhan di masa lalu yang memiliki makna yang sangat mendalam. Kita tahu bahwa ada rentang waktu dan latar belakang kehidupan yang berbeda, sehingga kita harus menggali dan menafsirkan makna yang hendak disampaikan oleh para penulis kitab. Memang mungkin ada banyak bagian dalam tulisan di dalam Alkitab yang kita tidak mengerti, sehingga
membuat bisa salah memahami makna yang hendak disampaikan. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus, sebab kuasa Roh Kudus akan memampukan kita untuk mengerti dan mampu melakukan kehendak Tuhan melalui sabda firman-Nya. Kiranya kita terus sedia untuk belajar firman Tuhan dengan kerendahan hati, agar dapat memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kehidupan kita. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam, guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami rindu untuk memahami dan melakukan kehendak-Mu dengan segenap hati, sehingga kami dapat menyaksikan keberadaan-Mu, kehadiran-Mu melalui pikiran, tutur kata, dan sikap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.